teman-teman, aku hari ini mau latihan di Young Climbers nih. Aku mau memperkenalkan alat manjat aku supaya safety. Salam kenal, namaku Kayla Ashifa. Aku punya hobi yang sangat menantang loh. Ini ada yang namanya harness. Dipasangnya kayak gini ya. Ini gunanya untuk pengaman saat manjat. Hobiku adalah wall climbing, memanjat dinding tebing buatan setinggi mungkin dengan penuh semangat dan konsentrasi. Tapi jangan khawatir, semua dilakukan dengan alat pengaman dan persiapan yang matang, supaya tetap aman dan menyenangkan. Di cerita sahabat kali ini, aku ingin mengajak kalian mengenal lebih dekat hobiku yang seru ini. Dan bagaimana aku terus berlatih dan berjuang untuk meraih prestasi setinggi tebing yang kupanjat. Karena bagiku, tidak ada yang terlalu tinggi untuk diraih. Selama kita punya tekad, latihan, dan keberanian untuk mencoba. Siap memanjat bersamaku? Yuk ikuti ceritanya. It's another gold medal for our world champion here as she builds up towards the next World Championships. And she might be one of the favourites to take that in Seoul at the end of the season. We celebrate with Desak. She takes the gold medal here. Right, what a medal for Desak here. National anthems to come before we'll turn our attention to the men's competition and celebrate with them. So, we will listen to the national anthem of Indonesia, one of the dominant forces in speed climbing at the moment. Lagu Indonesia Raya kembali berkumandang dengan penuh kebanggaan. Kali ini di ajang bergengsi IFSC Climbing World Cup tahun 2025 yang digelar di Krakow, Polandia. Gold medal on the line here, of course. The loser of this race will take a silver, but para atlet panjat tebing Indonesia tampil luar biasa, teman. 2 medali emas dan 1 perak berhasil diraih dari kategori speed putra dan putri. Desak Madre wins the gold medal here. Ada nama yang begitu membanggakan, Kak Desak Made Rita Kusuma Dewi. Ia kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pemanjat tercepat dunia. Dengan catatan waktu 6,27 detik, mengalahkan atlet unggulan dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Kak Fredrik Leonardo juga luar biasa cepat memanjat dinding panjat tebing saat Olimpiade Paris tahun 2024 lalu. Ia bukan hanya menang, tapi juga menjadi atlet Indonesia pertama yang menyumbangkan medali emas dari cabang panjat tebing di ajang Olimpiade. Ini juga momen bersejarah untuk pertama kalinya cabang panjat tebing kategori speed Indonesia dipertandingkan di Olimpiade. Dari semangat inilah cabang olahraga yang sedang aku jalani ini jadi makin banyak peminatnya. Semakin banyak teman-teman yang ingin mencoba, belajar, dan berlatih panjat tebing seperti para juara dunia. Siapa tahu suatu hari nanti giliran aku dan kamu yang berdiri di podium, membawa bendera merah putih dan mengharumkan nama bangsa. Look at that celebration at the top, kissing that Indonesian flag on his t-shirt. Fantastic stuff. Oke, selamat sore. Hari ini kita jadwalnya latihan speed, tapi nanti ada sebagian juga di lead ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman, sambil aku pemanasan, aku ceritakan dulu ya tentang olahraga ekstrim yang satu ini.
Panjat tebing ini adalah olahraga yang menantang sekaligus seru loh. Dalam setiap kejuaraan, baik tingkat nasional maupun dunia, panjat tebing biasanya dibagi menjadi beberapa kategori lomba. Masing-masing kategori punya teknik, strategi, dan tantangannya sendiri. Ada 3 kategori utama yang biasa dipertandingkan, yaitu lead climbing, speed climbing, dan bouldering. Kali ini aku akan berlatih di kategori speed. Oke, Kayla, ayo. Kamu perbaiki base camp yang kemarin ya. Lihat gerakannya di mana aja, terus perbaiki juga pegangan-pegangannya, ditambah lagi speednya, oke? Nanti di sini perbaiki lagi. Yuk. Ready? Go! Kayla, tadi kamu loncat di situ, harusnya langsung 2 tangan double. Terus kakinya juga dilihat ya. Oke? Terus nanti di atas pas full, harusnya dari double ini nggak boleh di double lagi, langsung 2 tangan. Langsung dipecah gini. Oke? Yuk, istirahat. Kategori panjat tebing speed memang menekankan pada kecepatan teman. Di sini kami berlomba siapa yang tercepat mencapai puncak dinding setinggi 15 meter. Tidak ada waktu untuk ragu, semua harus cepat, tepat, dan fokus. Makanya, aku harus benar-benar siap dari pemanasan, fokus, hingga kekuatan tangan dan kaki. Rekorku memanjat dinding ini kurang lebih 12 detik. Sedangkan rekor dunia panjat tebing tercepat di dunia dipegang atlet asal Amerika Serikat dengan durasi 4,74 detik. Di urutan kedua ada Kak Frederick Leonardo yang juga tak kalah hebat. Kata Coach Iqbal, aku punya potensi untuk bisa lebih baik. Semoga nanti aku bisa menjadi atlet yang mewakili Indonesia dan memecahkan rekor dunia panjat tebing tercepat. Karena aku percaya setiap mimpi bisa dicapai asal kita terus berusaha, berlatih, dan tidak mudah menyerah. Langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Semangat ya buat hari ini, harus kejar target kalian ya, khususnya buat Kayla, Vija. Oke, fokus. Hari ini adalah hari yang sangat aku tunggu-tunggu. Aku dan tim Young Climbers mengikuti kompetisi panjat tebing Piala Gubernur DKI Jakarta 2025. Kompetisi ini diikuti lebih dari 200 pelajar dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Semua peserta datang dengan semangat, siap menantang dinding panjat dan menguji kemampuan terbaik mereka. Yang lebih menyenangkan lagi, aku dan beberapa temanku termasuk Hafiza berhasil masuk babak final. Kategori yang kami ikuti adalah lead climbing. Di kategori ini, kami harus memanjat setinggi mungkin di dinding panjat dalam waktu yang terbatas, sambil memasang alat pengaman di sepanjang jalur. Yang berhasil naik paling tinggi, itulah pemenangnya. Saat giliranku nih.
sudah latihan keras dan mempersiapkan semuanya, tetap saja rasa gugup tetap datang juga. Tapi aku ingat pesan Coach Iqbal. Walaupun aku lebih unggul di kategori speed, bukan berarti aku boleh berhenti belajar kategori lainnya. Justru ini kesempatan untuk menantang diri sendiri. Setiap pijakan dan pegangan kuperhitungkan dengan hati-hati. Tapi sayang sekali, aku belum bisa sampai ke akhir jalur. Sekarang waktunya aku menyemangati Hafiza. Dia naik dengan lincah. Langkahnya gesit, tapi tetap tenang. Dia memang hebat. Di kategori lead, kemampuan dan pengalamannya terlihat jelas saat dia memanjat. Hafiza berhasil. Dia mencapai puncak dengan penuh percaya diri. Kompetisi ini bukan hanya soal menang atau kalah. Bertanding di sini membuatku belajar banyak, mengembangkan keterampilan, membangun semangat kompetisi, dan membentuk karakter yang tangguh. Selain itu, kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dari program pembibit atlet muda. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga prestasi olahraga panjat tebing Indonesia tetap gemilang dan memastikan selalu ada generasi baru yang siap meneruskan jejak para juara. Teman-teman medali kesukaanku ada ini aku juara 3, tapi di sini teman-teman aku banyak bisa berteman. Ini nama eventnya USC Cup Malang. Yang kedua ini ada medali Piala Menpora yang diselenggarakan di Pakansari. Ini lombanya tingkat nasional. Aku juara 2. Selama 4 tahun, kurang lebih aku udah mengikuti 15 kejuaraan. Aku senang, sekaligus semangat, karena diberi kesempatan untuk mengikuti beberapa kompetisi panjat tebing. Walaupun tidak selalu juara 1, tapi setiap lomba ada pengalaman berharga. Inilah perjalananku. Mungkin belum sempurna, tapi aku percaya setiap langkah kecil ini sedang membawaku menuju mimpi yang besar. Cita-citaku di olahraga ini mau membawa nama Indonesia di internasional. Coach Iqbal selalu mengingatkan kalau mau jadi atlet panjat tebing yang kuat harus disiplin latihan, bahkan saat tidak di arena. Salah satu menu latihan yang aku lakukan adalah pull up. Coach Iqbal menargetkan aku untuk melakukan minimal 300 kali pull up setiap hari. Latihan ini memang berat, tapi sangat penting untuk melatih otot punggung, lengan, dan bahu, 3 bagian tubuh yang paling dibutuhkan saat panjat tebing. Latihan pull up-ku tidak hanya satu macam, teman. Ada beberapa jenis pegangan yang aku gunakan. Ada yang memakai pull up bar seperti ini. Dan kadang aku menggunakan alat khusus untuk melatih kekuatan jari-jariku.
Jari yang kuat akan membantuku bertahan lebih lama saat menggantung di tebing. Yang paling istimewa, ayahku membuatkan pull up bar dari bambu. Sederhana, tapi sangat berarti buatku. Semakin besar atau semakin kecil pegangan yang aku gunakan saat pull up, sangat berpengaruh pada kekuatanku untuk menopang dan menarik tubuhku. Karena itu, aku terus berlatih dengan berbagai variasi, agar tubuhku makin siap saat menghadapi tantangan panjat tebing yang sesungguhnya. Teman-teman, setelah latihan pull up, aku mau latihan kecepatan kaki dulu ya. Latihan di rumah tidak hanya untuk tangan dan bahu saja, kaki juga harus dilatih. Latihan seperti ini bisa membantu meningkatkan kekuatan dan kelincahan kaki yang sangat penting untuk gerakan memanjat yang efektif. Gerakan ini melatih otot-otot kakiku agar semakin kuat untuk mendorong tubuh ke atas. Juga membantu menjaga keseimbangan supaya aku tetap stabil saat berpindah pijakan. Ada berbagai macam gerakannya. Melompat, meloncat ke sisi kanan, kiri, atau naik turun. Meskipun beda-beda, semua punya tujuan yang sama untuk melatih kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan juga kemampuan mendarat dengan aman. Dengan latihan ini, tubuhku jadi makin siap menghadapi rute-rute panjat yang menantang. Walaupun hampir setiap hari aku latihan panjat tebing, tapi aku tidak boleh melupakan suatu hal yang penting, belajar. Kata mamaku, hobi dan akademis harus seimbang, dan aku setuju. Alhamdulillah, meskipun waktuku cukup padat, aku tetap bisa mengikuti beberapa lomba di sekolah. Aku pernah ikut OSN untuk mata pelajaran IPA, dan juga O2SN untuk lomba membaca sajak Sunda. Bagiku, panjat tebing bisa melatih tubuh dan mental. Sedangkan belajar mengasah pikiran dan wawasan. Keduanya sama penting dan saling melengkapi. Jadi meskipun capek setelah latihan, aku tetap semangat membuka buku dan mengerjakan tugas. Karena aku tahu, mimpiku bukan hanya tentang berdiri di podium olahraga, tapi juga menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Medali yang kemarin kamu menang di Piala Gubernur ya? Iya. Selamat ya. Ya, makasih. Terus itu di sebelahnya medali apa? Ini loh yang Menpora kemarin waktu itu yang kita barengan. Oh iya ya, kan kita sering juga lomba bareng. Iya, kayak yang kemarin aja yang Gubernur kita juga bareng. Cuman kamu kepleset ya? Aku juga waktu mau ngambil top. Aku dan Hafiza adalah teman. Tapi di lapangan pertandingan, kami juga jadi lawan. Walaupun begitu, kami selalu saling mendukung. Dia sudah banyak meraih medali dan berbagai perlombaan. Dan itu membuatku bangga punya teman sehebat dia. Kayaknya kantornya udah siap deh. Ayo kita cobain manjat, Lid. Ayo. Kalau aku punya potensi di kategori speed, Hafiza justru hebat sekali di kategori lead. Lead climbing adalah salah satu cabang panjat tebing yang menekankan pada daya tahan fisik dan strategi pemanjat. Dalam kategori ini, peserta berusaha memanjat setinggi mungkin pada dinding yang tingginya sekitar 15 hingga 20 meter dan harus dilakukan dalam batas waktu tertentu. Bagiku yang membuat lead climbing menantang adalah saat memanjat. Aku harus membawa tali sendiri dan harus mengaitkannya ke titik-titik pengaman yang ada di sepanjang jalur panjat.
Saat aku terus memasang tali pelindung satu persatu sambil terus naik, pelatihku di bawah yang disebut belayer bertugas mengamankan jalur dengan sistem pengamanan tali agar aku tetap aman jika terjatuh. Jadi selain butuh kekuatan dan ketangkasan, kerjasama tim juga sangat penting dalam lead climbing. Kata Coach Iqbal, setiap gerakan harus dipikirkan dengan baik. Setiap pijakan harus kuat, dan setiap langkah harus penuh perhitungan. Karena di lead climbing bukan hanya soal cepat sampai atas, tapi seberapa jauh kamu bisa bertahan dan terus naik sampai benar-benar mencapai puncak. Lihat, Hafizah hebat sekali kan teman? Kalau tadi kami sama-sama mencoba lead climbing, sekarang waktunya mencoba beradu di jalur speed. Kamu siap, Hafizah? Bersama Hafizah, aku belajar bahwa setiap orang punya keunggulan masing-masing dan saling mendukung jauh lebih penting daripada saling menjatuhkan. Karena tujuan kami sama, terus tumbuh, terus belajar, dan terus memanjat menuju puncak prestasi. Ingat nggak dulu manjat? Mulai dari mana? Ingat. Apa yuk? Manjat pohon. Manjat pohon yang mana? Masih ada nggak pohonnya sekarang? Enggak. Nggak ada. Terus dulu? Bermula dari keberanian kecil memanjat pohon di depan rumah. Kini langkahku telah membawaku jauh, menyentuh dinding-dinding tebing di berbagai daerah. Inilah perjalanan yang terus kupanjat, setahap demi setahap. Mimpiku masih tinggi, tapi dengan semangat yang tak pernah lelah, aku akan terus memanjat. Meski penuh keringat, meski sesekali terasa sakit. Selama semangatku lebih besar dari rasa takutku, selama tekadku lebih kuat dari rasa lelahku. Tak ada puncak yang terlalu jauh untuk kucapai. Aku akan terus memanjat hingga mimpi itu tak lagi jauh di atas sana, tapi jadi kenyataan yang kugenggam dengan bangga.